progresnya dengan teman-teman rombongan itu kadang landingnya yang sangat menyenangkan, nyoto. Kita ingin ngobrol-ngobrol yang juga agak santai, gitu, yang ringan-ringan, yang sering diposting juga sama Mbak Yani di Instagram. Wisata Klaten. Gitu. Iya. Kalau saya mungkin menggunakan istilah yang agak ini ya, Klaten itu daerah 1001 wisata air. Betul. Artinya di mana-mana itu ada umbul. Gitu. Iya, betul-betul ada sumber mata air. Sumber mata air. Bisa diceritakan Mbak Yani, potensi yang luar biasa besar di Klaten ini, semacam itu. Gimana pengembangan wisata Klaten ke depannya? Di Klaten itu kan ada 391 desa yang alhamdulillah saat ini sudah hampir 300-an lebih desa-desa itu sudah membentuk BUMDes. Karena di Klaten itu termasuk surganya air atau sumber-sumber mata air yang bisa dikelola untuk menjadi tempat wisata. Sehingga saya mempunyai kebijakan setiap satu desa sudah harus membentuk BUMDesnya. Kalau memang sesuai dengan potensi masing-masing tentunya Mas Danang. Kalau desa itu mempunyai potensi untuk mengangkat wisata airnya, monggo. Di situ saya juga memberikan dana stimulan untuk pengembangannya. Pada saat pendiriannya pun juga saya ikut kontribusi memberikan bantuan, sehingga dengan kolaborasi antara aspirasi atau bantuan keuangan khusus dari Bupati dan dari dana desanya kami kolaborasikan untuk membentuk BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten. Dan yang sangat tentunya masyarakat luas Indonesia bahkan sudah terkenal di luar negeri kaitannya dengan BUMDes yang dikelola Desa Ponggo yang memang omsetnya sudah sangat luar biasa. Dan alhamdulillah selain di Ponggo ada juga Umbul Susuan yang tahun 2019 kemarin pun saya memberikan aspirasi atau sering disebut BKK kepada desa Peluneng. Di sana kan juga ada umbul, ada pemandian di sana. Saya berikan bantuan 2 miliar untuk pengembangannya. Yang sekarang alhamdulillah sudah sangat berjalan sangat bagus, sangat ramai, Mas. Artinya yang maju tuh ke depan akan muncul umbul ponggok lainnya gitu ya di Klaten, karena yang menarik umbul ponggok menarik tentu, tapi desa-desa yang lain juga ikut merasakan pengembangan wisata air. Selain wisata air nih, wisata alam di Klaten, misalkan di Klaten sisi selatan ini kan daerah perbukitan juga menarik gitu. Itu mungkin juga dieksplor Mbak Yani. Ada ada yang dikelola oleh BUMDesnya Gunung Gajah, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayan, itu ada Bukit Cinta. Bukit Cinta. Saya pada saat melantik kepala desa tahap pertama, namanya pelantikan kepala desa Bukit Cinta, itu ada 40-7 kepala desa saya lantik di Bukit Cinta di Gunung Gajah. Tujuannya satu, memang untuk mempublikasikan, untuk mempromosikan wisata yang ada di situ. Alhamdulillah di sana itu omsetnya sudah 2 miliar untuk Bukit Cinta ya. Terus kita masuk wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten di sisi selatan, yaitu Bukit Sidoguro. Bukit Sidoguro di sini kan sangat menarik ya, view-nya di atas. Di atas tentunya Rawon Jombor yang alhamdulillah tahun kemarin sudah sangat dikelola, dikembangkan dengan sangat baik. Tahun ini pun juga alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata untuk kelanjutan pengembangannya ya. Iya. Artinya dengan kekayaan alam yang luar biasa ini di Klaten, pengembangan wisata ini ke depan akan lebih maksimal gitu Mbak Yani. Selain wisata alam, Klaten juga punya kuliner. Kuliner mungkin bagi orang Solo dan Jogja udah biasa, tapi kadang tuh khasnya ini Klaten.
hik atau wedangan atau ada yang nyebut angkringan gitu. Tetap hidangan istimewa Klaten Iya, ya. hidangan istimewa Klaten gitu. Hidangan istimewa Klaten. Ada nggak upaya khusus dari Pemkat? Mungkin kan bagi orang Jogja mungkin sudah punya angkringan kamu di Solo juga wedangan atau hik gitu. Betul. Padahal mungkin sebenarnya dari Klaten lah itu pusatnya awal mulanya gitu. Mungkin bisa diceritakan Mbak Yani. Iya, hik ya, terkenalnya hik, hidangan istimewa Klaten. Ini kami pemerintah daerah sangat memperhatikan kaitannya dengan hidangan istimewa Klaten itu, sehingga setiap tahunnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Klaten kan ada seperti apa itu festival hik yang digelar pada saat setiap memperingati hari jadi Kabupaten Klaten dengan beribu gerobak, ratusan gerobak kita pajang, kita siapkan di alun-alun Kabupaten Klaten. Masyarakat bisa makan secara gratis di situ. Tentunya tujuan kami selain mempromosikan kepada masyarakat luas, tentunya juga memberikan motivasi semangat kepada masyarakat, pengusaha-pengusaha HI, bahwa kami pemerintah Kabupaten Klaten sangat mendukung kaitannya dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Klaten yang menyebar di seluruh Nusantara. Iya. Pernah bertemu dengan di berbagai daerah gitu ya, Mbak Yani ya? Ada lah. Di Jogja pasti banyak, banyak ya. Di Semarang pasti banyak ya. Kalau di daerah-daerah mana itu Jakarta tentunya tidak sebanyak seperti di Jogja, di Semarang atau di Solo atau di Jawa Tengah lah. Yang tentunya ada ini kan memang menunya sangat masyarakat ya, merakyat sehingga memang duduk di situ dengan obrolan yang sangat cair, sangat santai, sangat sederhana, tapi menunya tidak kalah dengan 4 sehat 5 sempurna tentunya di situ. Iya. Kalau ngomongin kira-kira kuliner yang paling disenangi Mbak Yani apa sih? Kalau saya itu soal makanan itu hanya ada 2, Mas. Ada 2 kata, enak dan enak banget. Jadi semua kuliner yang ada di Kabupaten Klaten itu hanya enak dan enak banget. Jadi ini untuk ini pengusaha kuliner di Klaten nih, untuk siapa tahu nanti kalau misalkan ini bisa dipromo sama bupatinya langsung nih. Karena untungnya 2 pasti. Pilihannya bupati itu hanya 2, pilihannya Mbak Yani itu enak atau enak banget. Iya, jadi betul. itu promo yang menyenangkan sebenarnya ya. Kuliner Klaten itu pasti enak gitu. Iya. Atau enak banget gitu. Iya, betul. Dan beragam juga tentunya. Kalau tadi mungkin ini kuliner lain sih yang menurut Mbak Yani layak dikembangkan di Klaten apa sih gitu? Oh iya, di Klaten ini sangat terkenal dari pendahulu kita dulu kan ada ayam panggang. Ayam panggang kan ada di Klaten. Juga tentunya ada apalagi saking banyaknya jadi Mas, apa itu? Jadi lupa karena enak-enak itu tadi. Ayam panggang itu kalau ke Klaten tuh pasti bayangin harus bawa ayam panggang nih soalnya dia khas Klaten itu. Itu tadi kuliner. Nah, tadi Mbak Yani juga sempat menyinggung beberapa tempat wisata yang menarik nih di Klaten. Iya. Kalau wisata di Klaten yang paling favoritnya Mbak Yani mana sih? Kalau saya itu kan memang suka renang, Mas. Suka renang. Tidak semua orang tahu, tapi soalnya nanti kalau tahu pasti pada mau ikut. Jadi kalau pada mau ikut agak-agak ada juga. Jadi saya nggak bisa renang. Jadi saya itu setiap pagi kegiatan saya sebelum ada corona ini ya, saya itu pagi habis subuhan itu berenang. Berenangnya di tempat kolam renang yang umum saja di Jolotundo. Iya, di Jolotundo. Favorit saya renang, dan yang selanjutnya memang saya pecinta olahraga. Tidak harus olahraga apa enggak. Yang terpenting saya bisa menggerakkan tubuh saya untuk membakar lemak-lemak yang di dalam tubuh ini tentunya. Iya. Juga untuk menjaga stamina tentunya. Mungkin ini rahasia tadi ya Mbak Yani ya, kita obrolkan tadi. Rahasia sehat fit beraktivitas itu salah satunya berolahraga. Iya. Berapa waktu yang dihabiskan sih Mbak Yani untuk renang tadi misalkan? Apakah
harus 1 jam gitu, atau misalkan harus berapa putaran gitu? Enggak sih, ya sesuai saja, sesuai kebutuhan tubuh saya saja. Tapi saya minimal 30 menit. Minimal 30 menit? Iya, Hampir setiap hari? Enggak. Kalau corona ini betul-betul harus off dulu ya? Iya, off dulu. Ganti olahraga yang lain nih sementara? Ada olahraga yang lain, sepedaan. Ya, ini ngetren nih baru goes. Pernah nggak goes lumayan, berapa kira-kira, pernah nggak ngukur gitu Mbak Yani? Berapa kilometer gitu? Kalau goesnya dengan teman-teman rombongan itu nggak kadang kerasa ya? landingnya yang sangat menyenangkan, nyoto. Jadi kadang landing saya goesnya lebih baik sendiri saja. Lebih baik sendiri, iya. Iya, walaupun memang kadang diomeli sama Mas Narno, itu kenapa kok goesnya sendiri? Itu rawan bahaya. Nggak kenal. Siapa yang nggak kenal? Bupatinya kok nggak kenal? Katanya saya gitu. Jadi kalau dengan teman-teman asik, seru, semangat. Tapi kadang yang tidak bikin menyenangkan bagi saya loh ya. Kalau bagi yang lain sih oke-oke aja, nggak masalah. Landingnya kan pasti di warung soto, jadinya nggak ada di langsing, nggak jadi sehat. Jadi bakar lemak, habis itu nambah lemak lagi. Tapi kalau sendiri itu fleksibel gitu aja ya. Jadi kalau untuk olahraga khusus untuk jaga fisik kesehatan tubuh saya, ya saya sendiri. Goes ya sendiri gitu. Berarti sekarang kebanyakan goesnya sendiri nih Mbak Yani? Iya, sendiri saja. Tapi kalau untuk kumpul-kumpul gitu ya? Untuk nggak ditemenin ajudan gitu? Iya, kadang ada sih. Dari jauh sih. Dari jauh? Ngawal dari jauh gitu? Iya, ngawalnya dari jauh. Takutnya gini, kenapa dikawal dari takutnya ibunya digodain orang. Jangan-jangan ajudannya ngos-ngosan lebih dulu nih Mbak Yani? Enggak lah.